Tunjukin villa yang kayak rumah orang kaya di sinetron. Tuh lihat, gede banget. Kita cosplay kaya-kayaan ya guys. Ya, cuman sehari aja. Sehari aja. Kita ngaku aja kalau ini Rumah kita. kita ke teman-teman. Padahal ini tuh di Villa Sejalan guys Villa namanya. Sejalan yang ada di kawasan Bumiaji, Kota Batu. Wow, ini lihat guys, parkirannya segede ini. Nah, ini living roomnya guys, seluas ini. Terus ada sofa dan sangat nyaman. Nah, ini Mama Mimin. Kitchennya kayak di sinetron-sinetron guys. Biasanya kalau pagi makan pakai sendok dan garpu gitu. Ini mantap kan? Lagi main biliar, kalian juga bisa renang guys di sini guys. Itu kan orang kaya goals ini. Ya. Kita masuk ke kamarnya guys. Tuh, ada 2 bed. Ini bisa untuk kayaknya untuk 6 orang ini guys. Mimin tunjukin lantai 2-nya yuk. Spot sunsetan yang bagus banget menghadap ke gunung. View-nya gunung guys, cakep banget. Asri ya, kelihatan gunung dan juga kebun. Dan kata masnya, ini tuh kapasitasnya maksimal pernah sampai 50 orang guys. Gila, ini kamar terakhirnya guys. Dapat extra bed. Biasanya yang extra bed itu di sini. Mantap. Masih nyaman meskipun extra bed. Ini buat acara-acara keluarga. Plus yang di kamar ini tuh kalian bisa lihat view gunung dari jendelanya guys. Salah satu kamar mandinya ada yang pakai bathtub mewah loh. Selain kamar-kamar tadi guys, masih ada kamar lagi yang terpisah. Ya, Gitu. ini kepisah. Ini. Assalamualaikum. Ini guys, tempat yang terpisah tadi untungnya dapat kamar mandi pribadi guys. Ini buat bapak-bapak yang sebat, ini tempat yang paling cocok guys. Pendopo atau gazebo. Villa Sejalan ini berapa harganya semalam? Kalau untuk weekday-nya di 4.250.000. Kalau di hari weekend, hari Jumat 5 juta, dan hari Sabtu malam Minggu 5,5. Siap. Ayo berhenti main kaya-kayaan, waktunya pulang. Hapot. Kalau kalian mau liburan ke Batu, boleh nih nginep di Villa Sejalan. Lulusan dari Lekordon Blue Australia Sydney. Sekarang usaha saya babi genyol Pak Buncit. Ciri khas kita ada crispy pork belly dan ada begenyol bahasa genapnya. Sesuatu yang beda dari yang lain. Gak main-main, lulusan Cordon Bleu jualan begenyol karena saking cintanya Koko ini sama makanan lokal. Nah, ini nih guys, babi genyol yang spesialisnya tuh pakai pork belly crispy. Gak ada dimanapun, cuma di sini nih, babi genyol Pak Buncit. Tes kriuk yang paling satisfying yang pernah Mimin denger. Karena Koko ini tuh punya teknik khusus cara masak samcannya. Kulitnya keriting, crispy, tapi bisa mempertahankan tekstur daging babi yang lembut dan lemaknya juicy. Dari lulusan Le Cordon Bleu dan kecintaannya sama begenyol, jadi Koko ini tuh bikin masakan ini bener-bener passionate. Selain pakai nasi, begenyol ini tuh bisa dimakan pakai bakmi juga loh guys. Toppingnya full, komplit banget. Cara terbaru menikmati babi genyol nih guys, pakai mie dong. Denger kan kulit samcannya krek-krek gitu guys. Gila, babi genyolnya parah guys, gak ada obat. Ini kesukaan Mimin cowok guys, dia di belakang udah ngiler banget. Kualitas babinya tuh premium ya, makanya lemaknya tuh tebel banget guys. Bumbu bahasa genepnya juara, enak banget. Mimin sampai merem-melek guys makannya. Serasa di surga. Ini dia nih porsi babi genyolnya guys. Harus Mimin akuin sih, ini tuh begenyol paling enak yang pernah Mimin cobain selama di Bali. Ini pork belly-nya Dipaduin sama sambal embenya, aduh parah, surga dunia. Melek woi, astaga saking nikmatnya. Begenyolnya tuh seporsi udah dapet sama kuah balungnya juga ya, biar serasa di surga beneran. Habis makan begenyol minumnya bir bintang. Kalau ke Bali kalian wajib banget nyamperin babi genyol Pak Buncit. Cobain makanan Korea yang pernah viral di Indonesia, tapi Mimin cobanya di Koreanya langsung guys. makan ceker tanpa tulang asli di Korea guys. Kalau mau cari ceker tanpa tulang, di sini tempatnya. Taesong, Gobeng, Singsa. Bedanya sama di Indo, di sini tuh cekernya bener-bener gendut-gendut guys, kenyal-kenyal kayak full kolagen gitu. Disajiinnya di atas hot plate dan bumbu merahnya ini medok pedes. Kalau topoki sih kayak sama aja ya guys, kayak di Indo. Cuman yang enak di sini tuh bisa pakai babi dan bisa minum soju juga. Di Indo gimana ya yang bisa kayak gini? Mimin juga cobain daecang alias usus sapi. Bedanya sama Indo, ususnya pas dipanggang tuh tetap gendut ya, walaupun agak alot sih kulitnya. Hayo, siapa yang inget Korean garlic bread? Akhirnya bisa cobain di Koreanya langsung. Dipanggangnya tuh dadakan. Panas. Panas. Tuh
krim di tengahnya tuh lebih banyak ya guys. Tapi rasanya biasa aja sih, nothing special. Nah dulu bingsu tuh juga hits banget di Indo. Mimin cobain yang paling famous namanya Sulbi. Secara potongan buah mereka emang lebih fresh dan gede-gede ya. Untuk rasanya ya sama aja sih guys, kayak bingsu-bingsu Korea yang ada di Indonesia. Masuk ke per saltbreadan ada Jayondo. Yang ini tipe saltbreadnya tuh asin, buttery, dan airy. Kalau mau yang lebih crusty ada punyanya Soha Saltpon. Saltbread yang terkenal di Indo sih bisa diadu loh guys sama kedua saltbread ini. Untuk kopi-kopi di Korea, Mimin akuin sih mereka tuh jago banget soal perkopian. Mau ngopi dimanapun selalu enak. Bahkan meskipun dikasih gimmick-gimmick boneka lucu kayak gini, cafe latte-nya selalu juara. Kafenya pun another level guys. Ini Mimin nyamperin cafe namanya Sangguk. Mereka kalau bikin cafe tuh cozy banget walaupun kecil ya. Di atas tuh kalian bisa nikmatin pemandangan Hanok Village kayak gini loh. Suasananya sepi, syahdu, tenang, dan yang penting cafe latte-nya ini ya ampun enak banget guys. Kalau Mimin punya rejeki, Mimin janji bakalan ke Korea lagi. Ayo baksonya paling urat, paling berdaging. Wah, ini rame-rame lagi berburu bakso urat yang paling murah di Jawa Timur. Apalagi kalau bukan Sarjana Bakso. Tuh guys, nikmatnya kumlot. Emang dari awal buka sampai sekarang gak pernah sepi guys. Karena yang kesini tuh gak cuman FOMO. Bakso uratnya Sarjana Bakso tuh gak ada lawan guys. Gede-gede, mengkel-mengkel kalau kata wong Jawa. Kuahnya ditaburin bawang putih goreng. Tuh lihat deh kuahnya, ngaldu, gutek, makin gurih. Nah bentar lagi kan puasa. Sarjana Bakso buka dari jam 3 sampai jam 12 malam ya. Tetelan sapi, halalan toyiban, Masya Allah, tabarakallah. Tetelannya full daging dan lemak sapi. Bakso uratnya guys, keriting banget kayak uratnya Aderai. Udah gitu ya, baksonya tuh jumbo banget sampai Mimin susah mangapnya. Gila daging pol. Ritual SSK, saus sambal kecap. Wah, kesukaan Mimin nih pakai sambal yang banyak. Yang Mimin suka tuh baksonya ada isiannya gitu guys. Udah gede, berurat, isinya endok super jumbo. Dan kemarin yang fitnah kejunya dikit, nih ngecrot banget loh kejunya. Ada garansi ganti baru kalau nggak full kejunya. Tapi syaratnya ya jangan digigit guys, disobek dulu. Jangan lupa ya pas puasaan nanti buka bersamanya di Sarjana Bakso. Mimin cowok tuh nggak pernah ngerayain Valentine. Katanya Valentine itu bukan budayanya. Tapi semenjak pacaran sama Mimin cewek, dia tuh rela banget loh ganti budaya. Valentine kali ini kita ngerayainnya di Falala Coklat. Ini adalah Valentine ke-14 kita selama pacaran, sekaligus menjadi Valentine terakhir sebelum kita menikah. Dulu Mimin cowok tuh mampunya cuman beli Silver King. Sekarang puji Tuhan udah bisa ke Bali dan beli coklat sepremium Falala Coklat. Dia itu 100% halal MUI. Dan untuk Valentine kali ini Falala Coklat open pre-order Valentine's Day Edition mulai tanggal 1 sampai 12 Februari. Itu untuk area Bali ya guys, dan untuk luar Bali mulai tanggal 1 sampai 9 Februari. Lucu banget ya dapat kartu ucapan kayak gini dan diikat sama pita lucu. Mimin suka banget sama packagingnya. Kita cobain dulu yang varian mix. Ini Mimin beli yang matcha dan juga hazelnut. Cuttingannya rapi banget dan gak butuh waktu lama. Dia tuh langsung melting di mulut Mimin. Dan ini varian bestseller mereka guys, matcha. Dia tuh wangi, sepet, tapi gak over bitter dan over sweet. Ini tuh favorit Mimin. Buat yang Choco Edik, Mimin saranin kalian beli dark coklat deh. Ini tuh 100% pakai coklat lokal Bali dengan grade tertinggi. Dia tuh tipikal coklat yang intens banget dengan aftertaste yang kompleks. Seneng banget Valentine's ke-14 ini kita rayain di Falala Coklat. Saling mencintai adalah budaya umat manusia. Dagingnya kok masih mentah, Kak? Iya, foie yang otentik emang seperti ini, Kak. Kuahnya tinggal dituang. Wah, bener guys, dagingnya jadi matang. Pho ini tuh lagi diomongin banget sama warga Bali. Katanya ini tuh pho yang paling murah yang ada di Bali guys. Kalian lihat sendiri tuh, cuman 30 ribuan udah bisa makan pho yang otentik. Mereka baru buka cabang keempatnya di Sidakarya. Sama dengan outlet yang lainnya, bersih dan nyaman. Biasanya pho otentik Vietnam di Bali tuh harganya agak pricey. Mungkin karena mereka pakai daging yang premium. Nah kalau di Pho Lab udah dagingnya premium, harganya masih affordable guys. Terus penyajiannya otentik mirip kayak yang ada di Vietnam. Nah ini nih yang 30 ribuan Pho Lab Classic dapat sebanyak ini. Kondimennya bisa ambil sepuasnya ya guys. Nah daun-daunnya juga ambil sepuasnya gratis. Gimana, udah mirip belum kayak yang ada di Vietnam? Sebagai orang pecinta pho yang ada di Vietnam, Mimin akuin sih ini seotentik itu. Mie yang mereka pakai tuh teksturnya licin dan kenyal banget. Gila, harga 30 ribuan udah dapat telur rebus sama cakwe juga guys. Worth it banget kan? Dan saatnya kalian tinggalin pho yang overpriced itu deh. Nah kalau yang ini Pho Lab Super Beef guys, lihat deh dagingnya melimpah banget dan ini pakai
ini double Australian beef. Gila sih, ini murah kebangetan guys. Dagingnya melimpah. Tebak harganya berapa guys? Cuman 55.000. Dicampur sama daun-daunannya yang wangi, makin aromatik guys kuahnya. Masih dapat meatballs dan juga daging yang ditumis guys. Mimin tantang deh, mana ada pho yang seroyal ini ngasih dagingnya dengan harga semurah itu. Wah, kaldunya tuh pekat banget sampai warnanya coklat guys. Terus kalian juga bisa nambahin kondimen-kondimen ala carte kayak gini. Gak nyangka kalau baksonya tuh jumbo dan super meaty. Underrated banget sih Pho Lab ini. Mereka bener-bener mentingin rasa dan kualitas. Dan mereka juga mengedukasi orang-orang Indonesia kalau makan pho yang otentik tuh gak perlu mahal. Saking baiknya Pho Lab ya, mereka tuh ada promo loh. Kalau kalian follow Instagramnya Pho Lab, nanti kalian bisa dapat ice cream gratis. Yuk guys, ramein Pho Lab sekarang. Kalau untuk harga normal pie-nya mulai dari 10.000. Jadi kalau misalnya kayak beli minuman dapat potongan 5.000 aja. Jadi semua minuman bisa dibandingin sama pie Kak. Kita ada 4 varian untuk pie-nya, keju, coklat, butterscotch sama original. Kabar baik sama Ton, sekarang Kopai Latte udah buka di Jimbaran. Ini tuh tempat nongkrong dan beli oleh-oleh favorit Mimin kalau lagi di Bali. Yang cabang ini tuh estetik dan cozy banget, enak buat nugas. Outdoor space-nya juga rindang. Wah, tempatnya tuh adem dan culture banget. Nah, mereka tuh terkenal sama latte gula Balinya ini guys. Terus butterscotch latte-nya juga terkenal enak. Parah, ini approve banget. Kopinya enak banget, gula Balinya juga legit. Nih dikombain sama pie latte yang original. Jadi kalau beli kopi seharga 20.000, pie-nya ini jadi seharga 5.000 aja. Worth it, Paul. Luarannya ini tuh nge-full banget dan dalamnya ini creamy guys, enak banget. Rasa susunya ini dominan. Untuk non coffee-nya ada Kyoto Matcha Latte yang dikombain pakai pie coklat. Rasa coklatnya ini mewah banget. Padahal Mimin belinya cuma 5.000. Gara-gara dapat bundlingan Kyoto Matcha Latte ini yang cuma 20 ribuan. Sepet, gurih, aromatik. Mereka juga ada risol mentai yang gede banget. Terus isinya lihat guys. Luber banget ya. Risol seyami ini harganya cuma 10.000 guys. Recommended banget sih jajanan Kopai Latte. Nah, buat keluarga di Jawa Timur, Mimin juga beli yang kemasan box kayak gini guys. Packagingnya ini aman banget ya, mau dibawa keluar kota ataupun keluar negeri. Cus lah samperin Kopai Latte. Awas awas, ada babi. Waduh, muka babinya dikelentekin. Topeng babi. Babi guling paling ngantri dan ini tuh bukanya sampai malam guys. Ini namanya tuh babi guling $. Yuk. Tuh lihat guys antriannya sepanjang ini. Babi guling $. Ini tuh termasuk babi guling malam guys. Karena mereka tuh bukannya dari jam 7 malam sampai jam 12 malam aja. Dengan waktu sesingkat itu mereka tuh bisa habisin 2 ekor babi. Kebayang gak tuh gimana ramenya? Babinya berat banget guys. Ini berapa kilo beli? Ini 150 kilo ya? 150. Gila, beratnya 150 kilo. Pantesan tuh punuknya berlemak banget. Salfok sih muka babinya kenapa cute banget. Kulit babinya ngeritik semeton. Unboxing kulit babi. Gila guys, ini kayak asbes ya. Tuh. Yang campur cuma 25.000 ya guys. Udah dapat sekomplit ini. Masuk surga bener dah yang guling babi ini, enak banget. Mimin juga pesen yang pisah cuman 35.000 dan kulitnya dapat 2. Dan ini tuh kulit babi dengan lemak tertebel. Tuh lemaknya. Fix sih gak ada yang ngalahin kulit babi gulingnya $. Gak cuman ngeritik aja ya, tapi lemaknya tuh tebel guys. Parah, ini babi guling udah sesuai sama jam Mimin. Enak banget lagi. Karena tadi babinya tuh gendut banget, jadi lemaknya tuh juga banyak guys. Bumbu genepnya mantep, terus bahkan sate babinya juga enak. Ini kuah balungnya guys. Ada lemaknya juga dong babinya. Betapa lembutnya daging babi ini guys. Kalau di tempat lain kuah babi guling tuh biasa aja, tapi kalau di sini spesial banget rasanya. Kalau ke Bali wajib cobain babi guling $.